Ayat jurnal penyesuaian yang pertama, beban dibayar di muka. Apa sih beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka itu adalah transaksi dalam pembayaran biaya atau beban yang kita itu bayarnya di depan. Jadi akun beban dibayar di muka itu termasuk aset ya, karena kita udah bayar duluan, padahal kita belum menerima manfaat atau belum menerima jasa yang akan kita terima, yang telah kita bayar sebelumnya. Nah, ada dua pendekatan untuk pencatatan beban dibayar di muka ini. Yang pertama itu pendekatan uh, beban dicatat sebagai harta. Dan pendekatan yang kedua itu adalah beban dibayar di muka dicatat sebagai beban. Gimana sih contohnya biar makin jelas ya? Kita pakai ilustrasi. Misalnya nih pada tanggal 1 Agustus, perusahaan kita membayar sewa kantor untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Kalau kita menggunakan pendekatan dicatat sebagai harta, maka pada tanggal 1 Agustus kita mencatat harta kita, mencatat aset akun yang bernama sewa dibayar di muka sebesar 12 juta di debit. Jadi ini sewa dibayar di muka ini adalah aset ya, adalah harta ya. Lalu karena kita bayarnya pakai kas, kita catat kas di kredit 12 juta juga. Nah, pada akhir periode tanggal 31 Desember, kita perlu melakukan penyesuaian kan, karena pada bulan Agustus tadi, kita tuh bayar untuk 2 tahun. Sampai Desember, kita harus menghitung berapa dari akun beban dibayar di muka itu yang sudah menjadi beneran jadi beban. Kan tadi itu sebagai harta. Kita belum menerima manfaat, selama 2 tahun kita catat sebagai harta atau sebagai aset. Nah, kalau tanggal 31 Desember berarti kita udah memanfaatkan sewa itu selama 5 bulan. Untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Maka kita harus mencatat nih, 5 bulan dari 24 bulan yang kita bayarkan sebesar 12 juta ini, 5/24 kali 12 juta, yaitu sebesar 2,5 juta, udah harus diakui sebagai beban. Maka kita mencatat beban sewa di debit 2,5 juta pada sewa dibayar di muka 2,5 juta. Kita harus mengurangi akun sewa dibayar di muka ini. Kan tadi kita nyatat di debit 12 juta ya sewa dibayar di muka pada tanggal 1 Agustus. Kita harus sesuaikan karena 2,5 jutanya udah kita akui sebagai beban, maka harus kita kreditkan sebesar 2,5 juta juga. Nah, gimana kalau kita pakai metode atau pendekatan yang kedua, dicatat sebagai beban? Kalau dicatat sebagai beban, maka pada tanggal 1 Agustus kita harus mengakui sewa yang kita bayarkan itu seluruhnya sebagai beban sewa tanggal 12 Agustus. Kasnya, karena kita bayar kas ya, kita kredit 12 juta juga. Jadi, kita udah langsung ngakuin di depan beban sewa 12 Agustus. Padahal teman-teman nanti di akhir periode tanggal 31 Desember beban kita tuh berapa? Beban sewa yang harus kita akuin kan sama, tetap harus kita hanya mengakui 5 bulan aja dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, gimana nih? Harusnya beban sewa kita itu hanya 2,5 juta, tapi udah terlanjur kita catat 12 juta. Di neraca, pada akhir periode kita, beban sewa itu harus hanya 2,5 juta. Maka, yang kita lakukan adalah, kita ngitung nih, sewa dibayar di muka kita atau sewa kantor yang belum menjadi beban itu kan berarti 24 bulan dikurangin 5 bulan. Yang belum jadi beban tuh 17 bulan. 17 bulan dari 24 bulan itu kali 12 juta, 9,5 juta. Maka kita mencatat jurnal tadi itu kan kita udah mengakui beban sewa
didebit pada tanggal 1 Agustus nih. Beban sewa 12 juta. Padahal harusnya beban sewa sampai 31 Agustus itu hanya 5 bulan, hanya 2,5 bulan. Maka kita mengkreditkan beban sewanya 9,5 juta di kredit. Dan kita catat aset yang namanya sewa dibayar di muka itu adalah sebesar sewa kantor yang belum menjadi beban, yaitu 17 bulan dibagi 24, yaitu yang masih tahun depannya yang belum kita pakai. 17 bulan bagi per 24 bulan kita kalikan 12 juta, 9,5 juta. Jadi jurnalnya sewa dibayar di muka pada beban sewa masing-masing 9,5 juta.